Halo netizen, ini adalah Toyota Rush GR Sport. Yes, sama seperti Toyota Veloz GR Limited kemarin, si Rush ini juga kedapatan improvement varian GR ya. Jadi di awal bulan 2021 kemarin, PT Toyota Astra Motor Indonesia memberikan perubahan ke line up yang sebelumnya itu namanya TRD Sportivo ya, sekarang namanya diubah menjadi GR Sport atau Gazoo Racing Sport. Nah, salah satunya yang diubah juga di varian Rush TRD Sportivo ini sekarang berubah menjadi Rush GR Sport. Dan untuk harganya juga lumayan nambah ya, jadi sekitar 5 jutaan lebih mahal dibandingin yang versi TRD Sportivo yang sebelumnya. Dan untuk varian lengkapnya sama harganya seperti biasa ada di ujung video. Dan mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kuncinya masih sama seperti TRD Sportivo sebelumnya, dia sudah menggunakan smart key yang ada logo Toyotanya dan tombolnya cuma 2, lock sama unlock. Di bagian door handle juga ada tombol untuk smart entry-nya ya, jadi tekan untuk kunci dan tekan lagi untuk membuka. Dia juga ada fitur auto folding mirror yang akan melipat spionnya ketika kita kunci pintunya. Dan rasanya entah kenapa ya, ini dibandingin sama Rush versi awal-awal yang tahun 2018 gitu ya, rakitan awal-awal banget, kayaknya lebih tebal ya karetnya. Ini temen gue kayaknya nggak segampang ini, nggak sesusah ini untuk nutupnya. Untuk di interior juga perubahannya hampir minim ya, karena perubahannya itu cuma di bagian fiturnya aja yang nanti akan gue jelasin ya, tapi secara overallnya masih sama seperti yang varian TRD Sportivo kemarin ya. Untuk jok pengemudi juga pengaturannya lengkap, ada head adjuster bisa dinaik turunin, ada recline sama ada sliding. Di bagian sini ada tuas membuka tangki BBM, dan dia juga sudah ada side airbags ya. Jadi semua line up-nya Rush kan dari awal keluar dia 6 airbag. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Rush bukan TRD, GR Sport. Untuk nyalain mesin ini juga gampang. Kuncinya asal taruh di kabin aja. Kita injek rem dan tekan start stop engine button di kanan ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, kedengeran ya suara mesin, suara starternya itu lebih baru ya, nanti akan gue jelasin kenapa. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, seperti biasa kita akan bahas ke setirnya dulu ya. Untuk setir bentuknya masih sama seperti yang varian TRD Sportivo dulu ya. Dia sudah dilapis kulit, dan untuk pengaturannya dia bisa diatur tilt aja, belum bisa teleskopik ya. Tapi udah cukup oke dibandingin generasi sebelumnya yang fix ya. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode. Di tengah ada klakson sama airbag. Dan di sebelah kanan untuk yang varian GR Sport ini dia ada tombol buat angkat tutup telepon ya. Di belakang setir nggak ada pedal shift ya, normal. Untuk di kelasnya, di belakang setir ada switch lampu yang sudah otomatis, ada switch fog lampnya juga. Di bagian sebelah kiri ada switch wiper depan dan wiper belakang. Instrument cluster masih sama, dia belum Optitron, jadi nyalanya tuh kalau kita nyalain lampu senja aja. Dan di bagian sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer. Dan untuk di tengahnya ada MID yang informasinya lumayan lengkap. Jadi di atas ini ada jam digital, fuel indicator atau fuel gauge, terus ada gear indicator, ada eco indikator yang berwarna hijau seperti ini, dan ada odometernya. Di sini masih baru banget ya, 24 km. Untuk pengaturannya ada di sini, dua ini untuk ngatur jam, dan yang paling kanan ini untuk ngatur isinya ya. Jadi trip A, trip B, dan ada timer untuk sistem stop startnya. Jadi ya, si Rush GR Sport ini sekarang punya fitur idling stop start atau auto stop start yang bisa mematikan mesin ketika kita lagi berhenti di lampu merah. Nah, jadi kalau misalnya kita udah sering menggunakan fitur ini, dia akan ngitung nih berapa lama kita udah matiin mesin dengan fitur ini. Dan ada odo dari sistem auto stop startnya juga, ada temperatur udara luar, konsumsi BBM secara langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan balik ke odometer. Jadi untuk fitur paling signifikan gitu ya yang ada di Rush GR Sport itu yaitu si fitur idling stop startnya tadi. Dan dia juga ada tombol untuk mematikannya di sebelah sini. Jadi kalau kita nggak suka
fitur ini gitu ya, misalnya kita nggak suka mesinnya mati ketika lagi di lampu merah, kita bisa matiin dengan pencet tombol off ini ya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang dia bulat gini, bisa diatur secara fleksibel. Di sebelahnya tombol idling stop start, ada tombol untuk mematikan traction control, dan kalau ditahan dia akan mematikan stability control juga. Kalau pencet lagi dia nyala kembali. Ada start stop engine buttonnya tadi. Di bawah sini ada laci penyimpanan untuk pedal, masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri, ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk door trim ini hampir semuanya plastik keras kecuali di bagian armrest ini yang dia lumayan empuk ya. Di bagian sini juga ada fabric yang senada seperti di jok. Door handle dia chrome. Belum ada tombol central locking juga, jadi untuk kunci pintu semuanya itu langsung dari tuas di sini. Di bagian bawahnya ada switch untuk pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik juga. Terus di bagian power window-nya dia sudah auto up down di sisi pengemudi aja ya. Di bagian sini ada window lock, door pocket, ada 2 buah cup holder, sama ada tempat penyimpanan sedikit, sama ada speaker di sini ya. Untuk twitternya ada di pilar, totalnya ada 8 speaker. Di bagian atas pilar A ini juga ada simbol untuk SRS curtain airbags. Untuk di sun visor pengemudi dia ada card holder di luarnya, sama ada cermin plus lampu dandannya. Jadi udah lumayan mewah, dari generasi sebelumnya juga udah ada ya. Oke, lanjut ke tengah. Spion tengah manual dimming, ada tempat naruh kacamata, sama ada lampu baca bohlam seperti ini ya, sama ini yang untuk ikut pintu. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada selipan kartu plus cermin dengan lampu. Ada grab handle. Seatbelt sayangnya belum bisa naik turun kayak generasi sebelumnya, dan untuk headrest juga bisa naik turun. Untuk di bagian tengah dia ada 2 tingkat ventilasi ya. Jadi di bagian sini ada ventilasi tambahan, sama ini untuk ventilasi AC yang biasanya. Ada tombol hazard, dan di tipe GR Sport ini si Rush ini juga kedapatan head unit baru ya. Dia interface-nya mirip seperti Toyota Corolla Cross, terus Fortuner baru, Innova baru, dan layout ini juga rapi gitu ya. Dan secara fitur emang sih dia sekarang nggak punya slot CD lagi, tapi koneksinya bertambah. Jadi nggak cuma merah cache, dia juga punya fitur Apple CarPlay sama Android Auto yang tinggal colokin ke USB di sebelah sini ya. Untuk sisanya masih kayak head unit normal lah ya. Ada radio, terus bisa lihat video juga, kita bisa lihat macam-macam lah ya pokoknya. Untuk kamera mundur juga tetap ada. Kalau kita masukin R seperti ini, dia ada kamera mundurnya walaupun nggak ada garis panduannya. Di bagian bawahnya ada indikator untuk semua penumpang ya, semua seatbelt maksudnya. Jadi penumpang depan di sini, terus penumpang tengah ini ada 3 titik, dan penumpang paling belakang ada 2 titik. AC juga masih sama seperti yang varian TRD Sportivo dulu, dia sudah single zone climate control yang bisa diatur secara otomatis ya. Jadi tekan auto, tinggal atur suhunya, nanti si fan speednya akan menyesuaikan kecepatan kipas tergantung temperatur yang kita pilih ya. Cuma sayangnya masih belum ada arah AC yang bisa diatur, jadi ya cuma bisa ke muka doang, belum bisa ke kaki, belum bisa ke kaca depan untuk sebagai defogger depan. Yang ada cuma defogger belakang aja. Sisanya di sini ada tombol sirkulasi udara, mode AC, dan buat matiin AC-nya. Untuk temperatur paling dingin dia di 17,5, paling panas 28 derajat, jadi range suhunya juga jauh. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt seperti ini, sama ada tempat penyimpanan. Untuk tuas transmisi juga masih sama yang versi Matic ini ya, dia menggunakan transmisi jet type, dia 4 speed, masih sama seperti sebelumnya. Dan untuk manualnya juga ada, dia 5 percepatan ya, atau 5 speed. Di bagian sini ada parking brake. Untuk center console di bagian sini tuh ada 1 buah cup holder, dan di atasnya ada console box ini yang di atasnya itu dia kulit ya, nggak kayak Avanza kemarin yang masih plastik. Di bagian dalamnya juga ada ruang penyimpanan, glove box, lumayan lega, ada airbag untuk penumpang depan juga. Dan oh iya, untuk di NIK 2021 ini juga pastinya sudah ada alat pemadam api ringan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Rush GR Sport kali ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke
kabin tengahnya dari si Toyota Rush GR Sport tahun 2021 ini ya. Oke, untuk di kabin tengah sih sebetulnya nggak ada perubahan sama sekali dibandingin versi TRD Sportivo dulu ya. Ini adalah ruang baris tengahnya. Ini juga posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 5 jari ya. Dan ini juga bisa diatur. Kalau paling maju sisa 1 jarian. Jadi bisa diatur tergantung ada penumpang di belakang atau enggak. Ada seat back pocket juga di belakang jok depan. Di belakang center konsol ini juga ada 1 buah cup holder yang dia ada peringatannya ya. Pastikan cup holder selalu tertutup saat akan melipat joknya. Jadi kan dia modelnya one touch tumble gitu ya, takutnya pas lagi ngetumble ke depan dia malah dorong si cup holdernya. Di bagian sini juga ada 1 buah power outlet, jadi kita bisa ngecas di baris kedua. Untuk karpetnya juga spesial ya, karena ini NIK 2021 dia ada simbol 50th anniversary ya, karena tahun ini tuh Toyota Astra Motor Indonesia merayakan 50 tahunnya Toyota di Indonesia. Dia juga gundukannya gede karena kan dia berpenggerak roda belakang. Di bagian atas ada AC double blowernya, ada 3 ventilasi dan ada 3 kecepatannya bisa diatur. Terus di bagian sini juga ada 1 lampu kabin, ada grab handle di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada, cuma nggak ada gantungan bajunya aja. Untuk door trim belakang sama seperti depan, dia hampir semuanya plastik kecuali di bagian sini dia empuk dan ada panel kainnya di sini. Terus door handle juga chrome, ada cup holder dan fish for window di sini. Turunnya juga lumayan habis, cakep, dan ada door pocket sama cup holder di bawah. Plus ada speaker juga. Untuk di bagian jok tengah, di sini juga sama seperti jok depan, dia masih fabric dan untuk varian yang judulnya sporty gitu ya, GR Sport. Nggak kayak mobil-mobil lainnya kayak si Veloz GR Limited kemarin, dia tuh nggak ada aksen merahnya di jok ya, jadi lumayan polos, cuma ada garis-garis gini doang sama seperti di depan. Untuk headrest juga dia bisa diatur naik turunnya, dan semua penumpang sudah dapat seatbelt 3 titik, yang ini adalah seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian baris kedua dari si Toyota Rush GR Sport ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Dan untuk masuk ke baris ketiga juga gampang sekali ya. Di sini ada 1 tuas, tinggal dorong ke depan aja. Nanti joknya akan terguling ke depan ya. Jadi dia punya fitur one touch tumble. Oke, ini kita geser pantat dan langsung masuk deh. Oh ya, di jok baris kedua ini juga ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi ya. Tadi lupa gue sebutin. Nah, ini kalau kita atur gitu ya ke posisi yang cukup rebah untuk penumpang di baris kedua. Di baris ketiga ruangannya untuk gue yang tingginya 170 cm ini cuma sisa 2 jari ya. Dan dia juga posisinya agak kurang ergonomis karena dia tuh dudukan pahanya tetap stay ya. Jadi kalau kita duduk tuh dia agak kurang naik dan kurang menopang paha di bagian sini. Jadi posisinya tuh cenderung jongkok ya, mirip-mirip seperti di Fortuner gitu ya. Tapi untuk ruangan bahunya masih oke, dan headroom juga masih oke lah, masih ada sekitar 3 jari, 4 lah bisa dibilang. Jadi masih cukup oke untuk di belakang sini ya. Di bagian sini juga ada grab handle, seatbelt lengkap, airbag juga lengkap ya sampai ke belakang. Jadi total ada 6 airbag. Di bagian sini juga ada 1 buah power outlet buat ngecas di baris ketiga. Ada speaker juga, jadi untuk di varian GR Sport ini speakernya ada 8. Ada tempat penyimpanan sama cup holder. Headrest lengkap, bisa naik turun. Untuk di sebelah kanan pun juga sama ya, ada cup holder sama tempat penyimpanan plus speaker. Untuk jendela juga ukurannya lumayan gede, jadi nggak berasa claustrophobic di bagian baris ketiga sini. Sama ada pegangan tangan buat di kanan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian baris ketiga dari si Toyota Rush GR Sport. Oke, kita tambah lagi joknya dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Rush GR Sport ini. Nah, untuk mesinnya juga masih sama seperti Rush sebelumnya ya. Dia menggunakan mesin 2NR VE 1500 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVT-i.
Cuma yang baru sekarang adalah teknologi auto stop start, atau kalau kata Toyota idling stop start, yang tadi gue bilang bisa mematikan mesin ketika kita lagi berhenti di kemacetan atau di lampu merah. Sisanya sama persis. Tenaganya masih sama, 100-an horsepower dengan torsi sekitar 136 Nm. Pilihan transmisi juga sama ya. Manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan ke roda belakang seperti unit ini ya. Untuk long mesin juga standar ya. Lumayan rapi walaupun kabelnya agak berseliweran, dan dia juga belum dicat ya, jadi masih agak abu-abu gini. Dan di kap sudah ada insulatornya atau peredam. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan depan dari Toyota Rush GR Sport ini juga tetap ada perubahannya, jadi nggak cuman ganti emblem doang kayak Agya GR Sport atau Yaris GR Sport. Di Rush GR Sport ini juga ada beberapa perubahan ya, tapi overallnya masih sama seperti Rush dari pertama kali keluar dulu ya. Lumayan ganteng dan lumayan keren juga, lumayan keker gitu ya untuk sebuah low SUV. Untuk di bagian grillnya dia juga aksennya tuh minim chrome ya, jadi chrome itu cuma di logo Toyotanya aja, sedangkan di grill utamanya itu dia warnanya kayak black chrome gitu ya, jadi lebih kelihatan mewah, nggak kayak kembarannya Deas Terios yang full chrome semua. Untuk lampunya juga dari yang sebelumnya sudah menggunakan lampu LED seperti ini. Belum ada DRL, jadi garis ini cuma lampu senja aja. Dan di bagian bawahnya ada lampu sen yang masih bohlam. Fog lampnya pun juga masih bohlam. Yang baru juga di varian GR Sport ini adalah cover dari fog lampnya ya. Jadi kalau di Rush dari Sportivo yang sebelumnya itu kan dia full hitam doff gitu ya, kesannya lebih keker. Tapi kalau sekarang dia ada insert atau aksen-aksen yang sewarna body, jadinya nggak kelihatan terlalu hitam gitu ya, atau nggak kelihatan terlalu kayak cemong gitu. Jadi lebih manis sedikit. Di bagian depan juga kalau yang varian TRD Sportivo dulu ada skid plate dengan list merah dan ada emboss logo TRD, sekarang simple garis warna abu-abu gini aja. Di bagian cupnya juga ada power bulge ya, kalau ini ya, kalau kata pabrikan lain gitu, jadi kayak E-Class Coupe. Velg juga masih sama seperti varian TRD Sportivo kemarin ya, dia two-tone 17 inci. Di sini bannya Dunlop NA Safe ukuran 215/60R17. Untuk rem depan disc brake, rem belakang tromol, tapi teknologi pengereman lengkap, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Khasnya SUV kekinian, dia ada black cladding di bagian samping bodinya, ada emblem dual VVTi di fender. Untuk spion masih sama, masih ada lampu sen LED di bagian bawahnya. Oh ya, untuk di varian GR Sport ini di door guardnya ini atau side body moldingnya juga berubah. Sekarang listnya tuh warna abu-abu glossy gini, nggak kayak TRD Sportivo yang hitam doff kayak di side skirtnya ya. Dan ada emblem Gazoo Racing di pintu belakang. Untuk di bagian atas ada talang airnya sampai ke pintu belakang, dan ada roof rail di bagian atas. Dan lanjut ke belakang, mostly hampir sama dibandingin varian TRD Sportivo kemarin ya. Yang berubah tuh cuman detail-detail minor, kayak contohnya emblem berubah sekarang jadi GR Sport, kalau sebelumnya kan TRD Sportivo. Sama di bagian bawah, aksen underguardnya yang ada list merah plus emboss logo TRD-nya juga sekarang hilang. Sekarang diganti kayak panel yang ada diffuser look-nya gitu dengan emboss logo GR. Udah, that's it. Semuanya masih sama ya. Jadi lampu juga sama. Dia sudah LED untuk lampu senja sama lampu rem di bagian atas ini, tapi sisanya kayak lampu sen sama lampu mundur itu masih bohlam. Di bagian kaca juga masih sama, ada defogger, ada wiper belakang. Spoiler juga tetap ada dengan HMI stop lamp. Di atas ada antena shark fin. Untuk emblem, selain emblem GR Sport di kanan, ada emblem Rush di kiri, dan sama seperti Toyota NIQ 2021, dia ada emblem 50th anniversary untuk merayakan 50 tahunnya Toyota di Indonesia. Di bagian sini ada kamera mundur, dan di bagian bumper dia ada claddingan hitam yang lanjut ke belakang, ada reflektor di kanan kiri, sama ada sensor parkir 2 titik. Untuk bagasi dia modelnya tuh pakai tombol, nggak pakai tuas, expander kalah jadinya. Dan di sini adalah bagasinya dari si Rush GR Sport ya, masih sama seperti varian TRD kemarin juga, lumayan lega. Dan di bagian sini ada lampu bagasi,
Dan jok ini juga bisa dilipat ya, ada tuasnya di bagian sini, bisa dilipat. Yang sebelah kanan pun juga bisa, jadi bisa lipat satu-satu tergantung mau ngangkut lebih banyak barang atau lebih banyak penumpang. Dan jok ini juga bisa ditambal ke depan seperti ini dengan tarik tuas yang ada di bagian sini. Udah gitu doang. Di bagian bawah sini juga nggak ada tempat penyimpanan atau tempat toolkit gitu ya, karena di kolongnya itu ada ban serep yang letaknya ada di kolong mobil. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu dari review Toyota Rush GR Sport tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, unit ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah. Oke deh, terima kasih buat kalian menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.